Ibu sekalian semuanya, perkenalkan nama saya Graciela atau bisa juga dipanggil Sheila. Saya di sini datang untuk share testimony about my journey, pengalaman saya di Handong, dan mungkin Bapak Ibu dari tadi dengar kata Handong, tapi belum begitu tahu sebenarnya Handong tuh kayak apa sih. Jadi saya di sini akan share tentang pengalaman saya di Handong selama 4 tahun. So long. Next slide please. Mungkin saya akan introduce my background a little bit. Jadi pertama, next slide please. Ya, jadi saya SMP dan SMA di sekolah namanya Beacon Light Community School. Itu sekolah Kristen kecil di BSD. Dia Beacon menggunakan kurikulum ACE, artinya Accelerated Christian Education. Jadi di situ kita belajar programnya adalah program homeschooling system yang ada Christian education. Jadi saya nggak pernah belajar tentang banyak pengalaman tentang Indonesia atau tentang sejarah Indonesia, tapi semuanya itu tentang Amerika. Dan saya masuk Handong tahun 2018 sampai 2022 lulus, dan lulus dari major Global Management dan Christian Studies. Dan sekarang saya kebetulan lagi ada program S2 atau lagi pursue JD program di Handong International Law School buat nanti jadi pengacara American licensed lawyer. Ya, next slide please. Dan coba next slide lagi. Dan pertama, jadi how I first heard about Handong. Jadi sebenarnya itu pertama dari tahun 2017. Kotomi, next slide please. Nah, Kotomi itu datang ke Beacon Light dan dia introduce tentang Handong, dan itu pertama kali saya dengar tentang Handong. Dan dari situ saya cari tahu lebih lagi tentang Handong Global University. Terus pas buka websitenya ternyata tulisannya ada Handong God's University. Jadi after Kotomi's visit saya coba cari tahu tentang Handong, dan saya next slide lagi. Ya, dan di situ saya lihat di websitenya kalau Handong tuh highlight, ada 3 yang Handong highlight. Yang pertama adalah Christianity, and second academic excellence, dan 3 ada community. Tadi Beacon, saya dari kecil sampai lulus juga sekolah di sekolah Kristen. Jadi saya pikir saya mau nih lanjut sekolah di sekolah Kristen buat universitasnya. Dan kebetulan di situ juga saya belum tahu mau ambil jurusan apa. Dan salah satu yang bikin saya pilih Handong itu juga karena Handong punya program namanya Undeclared Major. Jadi di program itu kita masuk Handong, dan selama setahun kita boleh pilih, kita boleh coba ambil kelas-kelas yang kita kira-kira interested, dan dari situ kita baru pilih major abis setahun. Setelah setahun kita coba experience major-major lain gitu. Dan karena Handong juga komunitasnya, karena Beacon sekolah saya sekolah kecil, dan kelihatannya Handong juga komunitasnya yang sangat tight, sangat very close with each other, jadi saya interested. Dan next slide please. Ya, dan so the role of my family, school and church in making my decision to come to Handong itu benar-benar ya it comes to play ya, karena ya pertama-tama kita harus minta izin sama orang tua dulu mau kuliah ke luar negeri gitu. Dan awalnya orang tua nggak setuju karena kan anak pertama perempuan dikirim ke luar negeri, aduh jangan deh gitu. Tapi karena Handong, saya bilang ke orang tua kalau ini tuh Handong sekolah Kristen, terus sekolahnya nggak yang liberal, nggak yang gede-gede gitu, kayak udah kayak Beacon, mirip-mirip komunitasnya. Jadi dari situ orang tua lumayan tenang, lumayan ada peace of mind karena yaudah deh cobain gitu. Dan karena udah ngerasa cocok banget, karena saya ingat dulu pas doa sama Tuhan juga bilangnya, Tuhan aku mau ke university yang Kristen gitu biar sama kayak pas ke Beacon. Dan biasanya saya sebenarnya orangnya cenderung punya plan A, plan B, plan C. Tapi karena udah doa dan saya bilang kayak Tuhan aku maunya di sini. Terus udah itu Handong satu-satunya universitas yang saya apply gitu. Terus waktu itu ditanya sama orang tua, terus what's your plan B? What if you don't get in? Terus saya bilang, there's no plan B, this is the plan. Please, ya, mereka bilang, okay, let it be done according to your faith.
그래서 Puji Tuhan, saya keterima di Handong, dapat 100% full scholarship for 4 years. 그래서 이제 한국 가기 전에 좋아하는 Jadi first impression Handong, karena kita tinggal di Jakarta ya, sukanya ke mall dan pikirnya oh keterima di Handong, kuliah di Korea bakal ke Seoul terus-terusan gitu dan excited gitu. Karena pikir tiap weekend bisa ke Seoul gitu. Tapi ternyata Seoul sama Pohang jauh juga ya. Oh ya, kalau Tommy suruh bilang Pohang itu hometown Caca-Caca kalau ada yang nonton di sini itu tempat syutingnya di situ. 네, 대만에서 프로그램이 있어서 그래서 처음에 이제 한국 Ya, next slide please. Dan ya, tapi ternyata pas pertama first impression masuk Handong, one of the thing yang paling stand out buat saya tuh mungkin di Indonesia di sini karena polusi ya, jadi jarang lihat ke atas gitu, jarang lihat ke langit. Tapi di Handong itu indah banget langitnya. Slide please. Dan jadi karena saya international student, kita tinggal di dormitory namanya International Dormitory dan di situ kita di sana tinggal sama anak-anak internasional lainnya. Jadi walaupun tadinya saya pikir nggak bisa ke Seoul deh tiap minggu gitu, tapi ternyata nggak ngerasa lonely sama sekali karena ketemu sama banyak temen yang ngerasain hal yang sama, yang jadi saya nggak merasa saya sendiri gitu dan selalu occupied sama mereka. Nah ya, di Handong saya belajar banyak hal yang bukan cuma tentang kelas tapi soal kehidupan juga. Jadi pendidikan di sini berpusat pada Kristus dan integritas, pelayanan dan adanya komunitas global yang saling memperkaya. Dan next slide please. Sama namanya Kim Yong Gil dan dia tuh tulis buku namanya Papyrus Basket. Jadi Papyrus Basket tuh apa sih? Itu tuh basket yang membawa Nabi Musa pas masih bayi di sungai sampai ke mana? Iya, sampai ke Firaun ya. Itu value-nya untuk membawa leader-leader ke dunia dengan dan menghidupi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi Papyrus Basket tuh Handong gitu loh, yang equip mereka untuk dibawa keluar. Itu ada namanya Honor Code Pledge. Jadi pas waktu orientasi itu minggu pertama masuk Handong orientasi ada namanya Honor Code. Jadi di situ tuh kita bersumpah untuk uphold honesty and integrity, kejujuran dan integritas dalam semua kehidupan kita. For all we do, say and write, we have to be honest and faithful in our academic and social lives, dan kita harus help and serve others with humility and so on. Dan kalau bisa dilihat itu tulisannya satu karena katanya semuanya equally as important, semuanya penting. Jadi bukan 1, 2, 3. Dari sisi studentnya, tapi waktu kita orientasi itu yang menurut saya yang paling berkesan itu di bagian service. Jadi profesor itu mereka nyuci kaki kita. Jadi di Handong kita pas orientasi, profesor itu namanya foot washing ceremony, seperti pas Tuhan Yesus nyuci kaki murid-muridnya sebelum di-crucify. Dan di sini Handong juga profesornya they want to uphold service for us too. So and by doing that mereka cuci kaki kita sebagai dan itu karena kita uphold value of honesty and integrity, dan itu bisa dilihat dari karakternya anak-anak Handong ya. Jadi misalnya pertama ada unsupervised exam. Jadi kita itu ambil tes nggak diawasin siapapun dan nggak ada yang nyontek. Alumni Handong juga lumayan terkenal di dunia korporat Korea sebagai orang-orang yang sangat jujur. Jadi misalnya kayak dari Samsung bilang mungkin Handong bukan universitas rank pertama, tapi mereka terkenal dengan mereka mau hire anak-anak dari Handong karena mereka semuanya anak-anaknya jujur. Dan contohnya juga misalnya di Handong itu walaupun kita taruh laptop di tempat publik, itu 1 semester kalau kita ngambil juga nggak bakal ada yang ngambil. 과정이 심하지만 어떤 그 공공 장소에다가 제 노트북을 한 달 동안 놔둬도 아무도 가져가지 않습니다. Ya, ada uang jatuh, uang 1.000 won. 1.000 won tuh sekitar 10.000 rupiah. Itu juga nggak bakal ada yang ngambil. Itu sama kalau orang ada yang lihat, mereka fotoin terus masukin ke grup chat terus tanya ini siapa punya, ada jatuh di depan convenience store.
네. Dan selain itu juga di kelas-kelas kita itu is an integration of faith and classes. Jadi awal-awalnya pasti semua profesor akan doa dan mulai devotion, dan kita juga belajar tentang banyak biblical perspective on academic topics. Jadi misalnya waktu saya belajar tentang hukum, saya bukan cuma belajar tentang hukum, tapi kenapa sih hukum itu ada dan kenapa, dan semuanya itu pasti mulai dari Tuhan. Praying community, jadi kita juga ada weekly chapel setiap minggu, dan kita juga banyak banget ada volunteer opportunities kayak clubs yang namanya CCC itu Christian Crusade Campus. Ada juga misalnya Mission Festival, dan di situ misalnya kita minggu lalu baru ada yang namanya Mission Festival. Jadi itu semua anak-anak, semua mahasiswa-mahasiswi Handong itu berkumpul untuk berdoa buat missionaries yang di luar sana. Maksudnya kalau dipikir-pikir universitas mana sih yang ada kayak gitu, kayak semua mahasiswa-mahasiswi berkumpul buat doain buat missionaries. Juga it's a very multicultural and global campus. Jadi kita ada kayaknya lebih dari sekarang ada 60 negara di Handong, dan semuanya kita tinggal di dorm yang sama. Jadi kita terekspos dengan banyak banget budaya-budaya dari luar. Dan fun fact, Indonesian community is the biggest community and can I say the most active? Yes, and the most active community in Handong ya. Jadi dan di international community ini kita ada banyak banget event-event kayak misalnya Handong International Spiritual Training, ada juga namanya International Student Union, itu kayak seperti student council tapi buat international student. Ada juga Festival of Nation, Festival of Nation itu kita kemarin perform Saman, dan di situ kita menunjukkan budaya kita. Dan ada juga United Worship misalnya. United Worship itu kita international community berkumpul dan kita bersama-sama doa buat bangsa dan negara. Dan ada juga Love Feast. Next slide please. Ya, misalnya Love Feast itu ada orang tua murid dari Handong yang masak buat international students, dan one more. Juga di Handong juga menggunakan sistem namanya residential college. Jadi itu tim sistem dan freshman helper. Jadi waktu kita masuk ke waktu pertama jadi freshman itu kita nggak perlu takut kalau kita akan sendiri, tapi Handong udah ada sistem yang akan menseleksi students dengan mentoring partner dan juga profesor supaya kita dijaga dari awal dan kita dibantu, dibimbing, dan bukan cuma tentang karakter atau bukan cuma tentang spiritual, tapi juga sebenarnya hal-hal yang kecil-kecil yang biasa kita nggak pikirin tapi yang mengganggu, misalnya kayak gimana sih cara register buat bank di Korea gitu mereka bantu kita. Dan dari tim sistem itu kita juga ada tim meeting, jadi setiap minggu kita ketemu dengan profesor, dan ini mandatory ya, ini compulsory, jadi nggak ada anak yang kayak aduh aku nggak mau ikut. Jadi semuanya walaupun introvert juga harus bersosialisasi, dan kita ada aktivitas gitu tiap minggu bareng bersama dengan profesor dan tim kita. Namanya profesor kita juga ada namanya open door policy. Jadi di Handong kita nggak perlu bikin schedule, kita bisa langsung datang ke profesor, knock on their door, and then their door is always open for us. Selalu kalau kita ada mungkin keluhan gimana pun, even financial difficulties, kita bisa datang ke profesor, bisa minta bantuan. Dan ini contohnya waktu itu saya sama tim meeting saya, kita datang cuma knock on the door, professor's door, kita kayak profesor ayo kita bowling yuk, terus dia ayo. Bersama-sama dengan profesor dan student, dan kita will live together as a community gitu. Next slide please. Nah, moving on, saya mau share sedikit tentang internship and practical experiences and how Handong played a part in that role. Ketiga, saya puji Tuhan dapat bisa magang di kantor staf presiden. Terus tahun 2024 di salah satu law firm terbesar namanya ABNR di Jaksel. Dan terakhir baru kemarin ini di kantor DPR. Dan saya mau menjelaskan karena dulu saya udah cerita kalau di Beacon itu kita nggak pernah belajar apa-apa tentang Indonesia gitu. Tapi the fact that I'm here, that I got all these experiences, cuma mau menceritakan
kebaikan Tuhan, dan kalau kita tahu panggilan Tuhan dari kita apa, dan pasti Tuhan yang akan membawa kita ke sana. Pertama, value yang saya belajar dari Handong itu yang satu, harus tahu cari panggilan Tuhan. Dan kalau kita udah tahu panggilan Tuhan itu, kita harus percaya kalau Tuhan yang pasti buka jalan. Dan kita nggak perlu rely on our status or reputation, karena mungkin dulu saya sempat mikirnya, aduh kalau di Handong bukan rank university pertama, mau kemana ya gitu, masa bisa kemana ya kita. Tapi ya kalau kita udah tahu panggilan Tuhan itu, we need to have faith. Kita harus punya iman dalam panggilan Tuhan itu dan percaya kalau Tuhan yang akan membuka jalan. Dan yang terakhir, ya kita harus ikutin jalan Tuhan itu, bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan. Menurut saya mungkin growth yang paling saya alami adalah dulu, karena ya saya diripikan, saya nggak pernah ada rasa koneksi sama Indonesia gitu. Dan saya mikirnya, oh ya udah nanti udah keluar negeri ke Handong udah nggak bakal balik lagi gitu. Tapi saya mungkin belajar banyak dari internship ini dan dari kalau kita harus ikutin panggilan Tuhan. Jadi saya dulu yang tadinya indifference, dari yang previously disconnected sama Indonesia, jadi punya perspektif yang beda. Dari internship itu jadi membangkitkan passion saya untuk berkontribusi bagi bangsa. Ya, jadi saya 2022 lulus Handong, terus 2023 sekarang saya di law school, dan nanti 2026 akan ambil tes advokat di Amerika buat jadi lawyer. Dan my long-term vision, I will explain after. Ya, di kantor presiden itu saya kebetulan ditaruh di divisi investasi, hukum investasi, dan dari situ saya mulai tertarik dan mulai mikir ternyata ada banyak banget peluang buat Indonesia untuk berkembang, tapi di situ masih belum bisa karena hukum-hukumnya masih kurang jelas gitu. Jadi yang investor asing belum banyak yang tertarik. Buat pendidikan, tapi Handong salah satu yang menurut saya yang saya dapat yang paling bermakna buat saya adalah saya mendiscover my calling. Saya mendiscover apa yang Tuhan mau buat hidup saya, dan saya mau hidup begitu. Dan ya yang terakhir, harapan buat generasi berikutnya ya semoga lewat program-program yang seperti yang kita